Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Pak Agus banggakan, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama, berkumpul. Kita masih di masa pandemi COVID-19 yang kita tahu ya, sudah sekitar 4 bulan ini menjangkit di berbagai negara termasuk di Indonesia, di negara kita. Dampak dari COVID-19 ini kemudian adalah salah satunya harus kita rasakan, yaitu pembelajaran yang biasanya kita lakukan secara langsung di kelas, begitu anak-anak dengan sangat terpaksa kemudian harus dialihkan secara online. Oleh karena itu tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, untuk kemudian mengambil hikmah, mengambil manfaat dari apa yang saat ini terjadi. Nah, satu yang akan Pak Agus sampaikan di kesempatan berbahagia ini yaitu mengenai listrik statis. Seperti yang sudah disampaikan Pak Agus beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk materi kelas 9 itu anak-anak nanti ada 5 bab di semester 1 ini. Ada 5 bab yang mana ini nanti akan diajarkan secara bersamaan. Ya, akan diajarkan secara bersamaan antara Bu Kariem dan Pak Agus ya, akan diajarkan Bu Kariem dan Pak Agus secara bersamaan begitu. Sehingga nanti kalian tidak perlu bingung ya, kok ada Pak Agus, ada Bu Kariem sedangkan mapel lain gurunya hanya satu gitu. Nah, untuk IPA ini nanti memang beda, khusus kelas 9 biasanya diajar 2 orang secara bersamaan agar hasilnya lebih optimal. Mengingat kelas 9 ini nanti terkait dengan kelulusan ya, di mana biasanya akan ada evaluasi. Kalaupun ujian nasional sudah tidak ada, bisa jadi ke depan akan ada bentuk evaluasi yang lainnya. Begitu anak-anak. Nah, kemudian untuk materi listrik statis ini bisa kalian buka di buku paket ya, di buku paket boleh sambil disiapkan buku paketnya ya, kalau sudah ada di sekitarmu. Ada di halaman 163 ya, ada di halaman 163, silakan nanti dibuka buku paketnya. Baik anak-anak yang saya banggakan, materi listrik statis ini akan dimulai dengan tema susunan atom ya, dengan materi susunan atom. Nah, materi ini anak-anak sekalian sangat berkaitan dengan teori atom ya, apa itu atom, kemudian dulu sejarahnya bagaimana. Ini dibahas di kelas 9 ini begitu. Nah, teori atom sendiri muncul di Yunani. Saat itu seorang ilmuwan yang namanya Thales Miletus itu menemukan gejala listrik statis. Gejala listrik ini diawali dengan menggosok batu. Jadi saat itu ada batu yang memiliki kemampuan menarik benda di sekitarnya. Namanya adalah batu ambar. Batu ambar ini dalam bahasa Yunani disebut sebagai elektron. Nah, saat itu didapati apabila batu ambar itu digosok, ternyata batu ambar itu dapat menarik benda-benda kecil yang berada di dekatnya. Nah, sifat seperti ini dalam teori kelistrikan disebut sebagai elektrifikasi. Nah, listrik yang terjadi pada batu ambar ini disebut listrik statis, yaitu listrik yang tidak mengalir. Ya. Jadi pembahasan kita nanti ada 2, listrik statis dan listrik dinamis. Statis itu artinya tetap atau tidak mengalir, ya, tidak bergerak. Sedangkan dinamis itu maksudnya adalah senantiasa mengalir listriknya. Di bab yang paling awal ini yang kita bahas adalah tentang listrik statis atau listrik yang tidak mengalir, kaitannya dengan gejala-gejala kelistrikan pada berbagai benda. Nah, anak-anakku sekalian, apa itu atom? Ketika tadi kita mulai pembahasan dari teori atom gitu ya,
atom sendiri dikenal sebagai partikel yang sangat kecil, ya, partikel yang sangat kecil. Atom berasal dari kata atomos, ya, dari bahasa Yunani lagi, dari kata atomos yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Ya, jadi saking kecilnya sehingga tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namun dalam perkembangannya ternyata atom ini dapat diuraikan. Nah, atom ini terdiri atas dua bagian. Dia bagian atau partikel paling kecil suatu benda, namun dia bisa diuraikan, ada inti atom dan ada kulit atom, gitu ya. Ada inti atom dan ada kulit atom. Inti atom itu yang ini ya, inti atom itu ada proton dan neutron. Proton itu muatannya positif, neutron itu tidak bermuatan atau netral. Saya ulang, atom itu terdiri atas inti atom. Inti atom itu adalah proton dan neutron. Nah, sedangkan inti atom ini dikelilingi oleh yang namanya elektron. Oke, ini atom. Nah, jadi atom terdiri atas dua bagian, yaitu inti atom dan kulit atom. Inti atom sendiri bermuatan positif, terdiri atas proton dan neutron. Protonnya positif, neutronnya tidak bermuatan. Nah, inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Itu nggih, inti atom. Nah, ini teori dasar dari sebuah atom. Perlu saya ulang sekali lagi bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Protonnya bermuatan positif, neutronnya tidak bermuatan. Inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang bergerak melalui kulit atom. Nah, anak-anak sekalian, di materi ini kita nanti juga akan mengenal berbagai istilah. Selain istilah atom, ya, kita nanti juga akan mengenal berbagai istilah seperti atom netral. Kalau tadi kita hanya membahas tentang atom gitu, sekarang kita akan membahas yang istilahnya atom netral. Apa Pak itu atom netral? Ya. Atom itu dikatakan netral, anak-anak sekalian, apabila dalam intinya itu ya terdapat muatan positif yang jumlahnya sama dengan muatan negatif atau elektronnya. Saya ulang, suatu atom disebut netral apabila jumlah muatan positif atau protonnya itu sama dengan elektronnya atau muatan negatif. Coba kalian perhatikan di sini. Protonnya ini ada berapa ini protonnya? Kan ada satu, ya. Elektronnya juga ada satu. Oh, protonnya satu, elektronnya juga satu. Berarti jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, sehingga atom ini dikenal sebagai atom netral. Begitu juga nanti kalau protonnya 2, elektronnya 2. Oh, berarti atomnya adalah atom netral. Itu ya kurang lebih pengertian dari atom netral. Atom yang jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama. Kalau jumlah proton dan jumlah elektronnya tidak sama, bagaimana Pak? Nah, sebagai contoh ini, jumlah proton muatan positif ada 2, begitu ya. Sedangkan jumlah elektronnya hanya 1. Protonnya 2, elektronnya 1. Berarti kan tidak sama. Nah, lebih banyak yang positif. Nah, sehingga atom seperti ini disebut sebagai atom positif, ya, atau benda yang bermuatan positif. Kalau diuraikan, maka suatu atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah muatan positif pada proton, ya, lebih banyak daripada elektronnya. Gampangannya protonnya lebih banyak dari elektronnya, maka atom dikatakan bermuatan positif, gitu. Nah, kemudian kapan suatu atom nanti disebut bermuatan negatif? Berarti kan kebalikannya, ya, kebalikannya. Kalau atom bermuatan positif tadi protonnya lebih banyak dari elektron, maka kebalikannya suatu atom dikatakan bermuatan negatif jika muatan positifnya atau protonnya itu lebih sedikit daripada elektronnya. Sebagai contoh yang muncul di layar,
jumlah protonnya ada 1, elektronnya ada 2. Elektronnya ada 2, protonnya 1, berarti lebih banyak jumlah elektronnya, sehingga dikatakan atom seperti ini bermuatan apa tadi? Negatif. Nah, kemudian anak-anak sekalian, atom itu yang paling sederhana itu adalah atom hidrogen. Atom hidrogen itu yang ada di sebelah kiri ya. Atom hidrogen itu yang ada di sebelah kiri. Kenapa disebut paling sederhana? Karena hanya tersusun atas 1 proton dan 1 elektron. Jadi atom hidrogen itu disebut atom yang paling sederhana karena hanya memiliki 1 proton dan 1 elektron. Gitu ya. Ini yang paling sederhana. Setelah itu sudah tidak ada yang lebih sederhana dari atom hidrogen. Nah, karena jumlah proton dan elektronnya sama, maka atom hidrogen ini juga disebut sebagai atom yang netral. Nah, selain atom hidrogen nanti kita mengenal atom yang lain. Banyak sekali jenis atom, salah satunya adalah atom helium. Kalau tadi hidrogen, sekarang helium. Atom helium ini seperti yang kalian lihat, jumlah protonnya ada 2, jumlah elektronnya juga ada 2. Ya, protonnya 2, elektronnya juga ada 2 gitu. Nah, karena jumlah protonnya 2, elektronnya juga 2, maka atom helium ini juga dikenal atau disebut sebagai atom yang netral. Itu ya, anak-anak sekalian. Oke. Sambil dilihat dulu, dipahami lagi apa yang sudah dijelaskan Pak Agus sampai dengan sekarang ya. Monggo untuk bisa dicermati apa itu atom netral, apa itu atom positif, apa itu atom negatif, dan baru saja kita lihat contoh-contoh atom. Di antaranya yang paling sederhana yaitu atom hidrogen ya, hanya punya 1 proton dan punya 1 elektron. Selain itu ada contoh lagi yaitu atom helium. Dia punya 2 proton dan 2 elektron. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ternyata anak-anak, elektron suatu atom itu dapat lepas dari lintasannya. Nah, seperti itu. Elektron suatu atom itu bisa lepas dari lintasannya. Nah, ketika suatu elektron itu lepas, dia akan menuju kulit atom yang lain. Maka atom yang ditinggalkan semula netral akan menjadi positif. Kenapa menjadi positif? Karena menjadi kekurangan elektron. Ya, menjadi kekurangan elektron. Gambar yang sebelah kiri. Ya, kita ulang agar lebih jelas. Ini yang tadi ya. Oke, mungkin ada delay sampai dengan tempat kalian. Nah, perhatikan animasi berikut. Ya, suatu atom itu bisa kehilangan elektron. Kenapa kehilangan elektron? Karena elektronnya melompat, lepas dari kulit atom sehingga diterima oleh atom yang lain. Apabila suatu atom netral kehilangan elektron, maka atom netral ini akan menjadi atom yang bermuatan positif. Sedangkan atom netral yang mendapat tambahan elektron itu nanti akan menjadi atom yang bermuatan negatif. Karena muatan negatifnya atau elektronnya jumlahnya lebih besar, gitu ya. Nah, itu monggo dicermati lagi animasi yang muncul dan redaksi atau kalimat yang ada di bawahnya. Materi ini sudah diposting oleh Pak Agus di Google Classroom. Nanti kalau kalian masih lupa atau kesulitan bisa membuka lagi materi yang sudah Pak Agus sajikan di Google Classroom. Nah, sedangkan tadi atom yang dituju yang mendapat tambahan elektron semula netral kok ketambahan elektron, maka dia akan menjadi atom yang bermuatan negatif. Sedangkan atom yang dituju menjadi kelebihan elektron atau kekurangan proton dan dikatakan bermuatan negatif. Atom yang bermuatan listrik ini disebut ion. Ya, ion positif disebut kation dan ion negatif disebut anion.
Itu sebagai pengantar mengenai teori atom, anak-anakku sekalian ya. Materi hari ini bisa kalian lihat di Google Classroom, sudah disajikan ya oleh Pak Agus. Itu silakan nanti materi bisa dibuka, sudah ada di Google Classroom kalian, di kelas masing-masing sudah ada gitu ya. Sambil sekarang kita akan beralih ke materi yang Pak Agus sajikan di Google Classroom agar kita tahu ya yang seperti apa Pak yang ada di Google Classroom. Oke, saya lanjutkan. Kita akan melihat materi yang ada di Google Classroom. Ya, Pak Agus sudah menyajikan materi di sana. Tepatnya ada di sini ya anak-anak sekalian. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi ketika kalian nanti membuka aplikasi Google Classroom, anak-anak sekalian, kalian langsung fokus saja di bagian classwork atau tugas kelas ya. Kalian biasakan begitu membuka Classroom itu kalian fokusnya di menu yang kedua, yaitu menu tugas kelas atau classwork. Ya. Di menu tugas kelas ini Pak Agus dan Bu Karyam sudah memberikan materi dan ini baru saja kami posting penugasan ya anak-anak. Materi yang disajikan Pak Agus tadi ada di materi ini, di listrik statis bagian 1. Ya, ada di listrik statis bagian 1 gitu. Sekalian cukup klik materi yang ada di situ. Sudah Pak Agus pisah-pisahkan mana yang materi, mana yang penugasan begitu, sehingga memudahkan kalian dalam mengakses. Sudah kita pisah-pisahkan mana yang materi, mana yang penugasan, nanti mana yang kuis akan kita pisahkan juga. Nah, materi yang tadi disampaikan Pak Agus ada di bagian materi, ada di listrik statis. Saya ulang, kalau kalian buka Google Classroom itu biasanya ada di stream atau forum seperti ini. Kalian fokus saja ke tugas kelas, ya, fokus ke tugas kelas atau classwork. Nah, di classwork ini biasanya Bapak Ibu guru sudah memisahkan mana yang materi, mana yang penugasan seperti ini. Nah, yang tadi disampaikan Pak Agus itu ada di listrik statis bagian 1, ada di bagian materi. Tinggal kalian klik saja seperti ini. Nah, ini sudah ada pengantar materi dari Pak Agus di situ ya. Kemudian ada juga link materinya. Ya, kalian klik seperti ini nanti di HP juga bisa. Ya, listrik statis bagian 1 di sini saya tuliskan, bisa kalian lihat sambil saya zoom, saya perbesar biar lebih nampak ya. Nah, di sini saya tuliskan bahwa materi disajikan di blok kelas Pak Agus itu yang ini, blok kelasnya Pak Agus. Nanti tinggal kalian klik begitu seperti ini saya contohkan, kita klik otomatis nanti akan terbuka materi baru yang sudah Pak Agus siapkan. Materinya seperti ini blog yang dibuat oleh Pak Agus untuk memudahkan kalian belajar ya. Ada materi listrik statis bagian 1, silakan nanti di scroll, dibaca, dipelajari. Ini salah satu gejala kelistrikan yang ada di sekitar kita, yaitu terjadinya petir gitu ya, terjadinya petir. Nah, anak-anak sekalian, di materi ini Pak Agus juga memaparkan selain apa yang sudah saya jelaskan di PowerPoint tadi, nanti kalian bisa baca sendiri di blog kelas Pak Agus ini ya, monggo nanti bisa dibaca. Kemudian ada satu penugasan yang diberikan Pak Agus buat kalian di kesempatan kali ini ya. Di kesempatan kali ini Pak Agus memberikan penugasan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, yaitu terkait dengan percobaan. Itu ada di mana Pak? Itu ada di sini ya. Kalian scroll, kalian turunkan begini, link yang ada di Google Classroom. Link yang ada di Google Classroom itu
nanti kalian akan menemukan di bagian bawah, ya, di bagian bawah itu ada panduan percobaan. Ya, ada panduan percobaan. Ini tadi PowerPoint-nya hampir sama dengan yang tertulis di sini ya, bisa kalian baca-baca sendiri. Ada atom netral, atom positif, atom negatif, sudah Pak Agus jelaskan. Nah, percobaan yang harus kalian lakukan, saya ulang, percobaan yang harus kalian lakukan ada di blog yang linknya sudah saya share di kelas ya, di Classroom. Di situ sudah ada Pak Agus tuliskan percobaan muatan listrik. Percobaan muatan listrik begitu. Nah, tugas kalian nanti adalah melakukan percobaan seperti yang tertulis di blog Pak Agus ini ya, di kelas Pak Agus. Silakan nanti lakukan percobaan muatan listrik dengan alat dan bahan 1 buah penggaris plastik. Kemudian selain itu kalian butuh potongan kertas kecil-kecil. Ya, jadi kalian cari kertas dipotong kecil-kecil begitu, lalu langkah kerjanya seperti yang tertulis di sini. Yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan begitu. Kemudian gosokkan penggaris pada rambut yang kering. Ya, sesuai yang diminta nanti rambutnya adalah rambut kalian dalam posisi kering, bukan rambut yang baru saja mandi, apalagi mandi keramas, gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah posisi rambut yang kering. Nah, kenapa kering? Nanti silakan cari alasannya. Nah, kemudian setelah penggarisnya itu digosokkan pada rambut yang kering, lalu dekatkan seketika ya penggaris tersebut pada potongan kertas, dan tugas kalian adalah mengamati apa yang terjadi. Setelah berhasil mengamati, maka tugas kalian selanjutnya adalah menjawab bahan diskusi. Ya, di sini ada bahan diskusi yang perlu kalian jawab bersama begitu. Ya, ada bahan diskusinya, silahkan nanti boleh diskusi dengan teman, boleh dijawab sendiri gitu ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi ketika potongan kertas tersebut? Apa yang terjadi pada potongan kertas setelah didekati penggaris yang tadi digosokkan pada rambut? Setelah itu kalian coba ambil kesimpulan. Ya, silahkan diambil kesimpulan dari percobaan yang baru saja kalian lakukan. Bagaimana cara mengerjakannya, Pak? Nah, cara mengerjakannya adalah seperti yang tertulis di Google Classroom. Ya, yang tertulis di Google Classroom, begitu anak-anak. Di Google Classroom ini Pak Agus sudah memberikan panduan cara pengerjaannya, begitu ya. Saya tunjukkan di sini, saya perbesar biar kalian lebih mudah membacanya. Nah, ini tadi perintahnya adalah siapkan 1 buah penggaris plastik dan potongan kertas sebelum mengikuti kegiatan. Ya, tadi ternyata baru ada yang baru mau beli penggaris, padahal sudah diinfokan Pak Agus sejak kemarin ya. Nah, kemudian setelah kegiatan pembelajaran hari ini berlangsung, setelah Google Meet ini kita akhiri, maka tugas kalian adalah melakukan percobaan lalu membuat laporannya. Laporannya bagaimana, Pak? Laporan ini dikerjakan di buku catatan. Saya ulang, laporan percobaan kalian dikerjakan di buku catatan. Nah, kemudian jangan lupa di laporanmu itu kalian nanti menuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Ini sangat penting ketika Pak Agus nanti akan menilai hasil pekerjaan kalian. Saya ulang, kalian tuliskan laporannya di buku catatan, kemudian jangan lupa tuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Nah, teknik pengumpulan ini kemarin saya tuliskan akan diumumkan lebih lanjut begitu ya. Ini ada di bagian yang bawah, ada di bagian yang satunya. Kita kecilkan dulu. Ya. Teknik pengumpulannya bagaimana, Pak? Ya, sebelum ke teknik pengumpulan, tata cara percobaan tadi ada di lampiran yang ini, yang listrik statis bagian 1. Silakan lihat di sana. Nah, teknik pengumpulannya kalian nanti lihatnya di mana, Pak? Ada di tugas kelas bagian yang penugasan. Saya ulang, untuk pengumpulannya ada di menu yang namanya penugasan.
materinya ada di atas. Ini ya, materi listrik statis bagian 1, materinya itu. Sedangkan penugasannya ada di bagian bawahnya. Ada penugasan, ini percobaan muatan listrik. Agar lebih jelas tinggal kalian klik percobaannya, begitu. Nanti ada uraian seperti ini. Misalkan ini yang saya ambil contoh kelas 9A, 30 siswa. Karena baru saya berikan, belum ada yang mengumpulkan ya, masih 0. Jadi nanti Bapak Ibu Guru itu ketika memberikan tugas akan melihat seperti ini anak-anak. Bisa melihat berapa banyak yang sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, uraian tugas percobaan muatan listrik ini, percobaan muatan listrik ini ada di penugasan ya, nanti dilihat di classwork atau tugas kelas. Lakukan percobaan muatan listrik sesuai panduan di blog kelas Pak Agus tadi, lalu buatlah laporan. Laporannya itu harus ada 4 ini. Yang pertama harus ada judulnya, judul percobaannya apa. Yang kedua alat dan bahannya apa, harus dituliskan. Yang ketiga harus ada penjelasan langkah kerja. Langkah kerja yang kalian lakukan apa saja. Kemudian kalian juga harus menjawab bahan diskusi dan kesimpulan ya. Ada bahan diskusi dan kesimpulan yang nanti harus kalian jawab. Itu anak-anak sekalian gambaran penugasan yang akan kalian lakukan pagi hari ini. Silakan nanti dikerjakan sebaik-baiknya berdasarkan materi yang sudah dijelaskan Pak Agus, begitu ya. Nah, cara mengumpulkannya bagaimana Pak? Begitu laporan ini selesai kalian buat, ini jam segini masih ada yang baru gabung ya. Mohon besok untuk lebih disiplin, tidak seperti ini. Nah, nanti kalian mengumpulkan dengan cara, ini sudah dijelaskan ya, kumpulkan laporan. Oke, sebentar. Nah, kumpulkan laporan percobaan tersebut dengan mengirimkan foto. Jadi, kerjakan di buku catatan laporannya, lalu setelah selesai difoto. Ya, tugasnya tadi difoto, dikirim melalui penugasan classroom ini. Begitu. Nah, kemudian apa saja yang dinilai nanti bisa kalian lihat di rubriknya. Saya menyiapkan rubrik penilaian. Karena yang saya minta tadi ada 5, ada judul, ada alat dan bahan, ada langkah kerja, ada bahan diskusi, ada kesimpulan. Maka saya akan menilai sempurna kalau 5 ini ada dan tepat, gitu ya. Saya akan mengurangi nilai kalau hanya dari 5 ini hanya 4 isinya, gitu, dan seterusnya. Itu nanti bisa dipahami di rubriknya. Untuk penilaiannya begitu kurang lebih yang akan dilakukan oleh Pak Agus. Kurang lebih itu yang Pak Agus sampaikan. Tugasnya ada di penugasan. Saya ulang, materinya ada di bagian materi. Sehingga setiap kalian masuk classroom, itu langsung kalian fokus ke tugas kelas. Ya, ke tugas kelas atau classwork. Di sana sudah Pak Agus pisah-pisah mana yang materi, mana yang penugasan. Begitu anak-anak sekalian. Waktu selanjutnya akan saya berikan kepada kalian untuk melakukan tanya jawab apabila ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan di menu chatting sambil saya lihat kalau mungkin ada yang disampaikan melalui menu chatting. Monggo kalau ada pertanyaan bisa bertanya melalui menu chatting ya. Di layar kalian sudah ada menu chatting. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui menu chatting. Oke, terima kasih masukannya Aldila Silvian. Mic-nya tolong didekatkan Pak, sudah dekat sebenarnya ya. Oke, saya akan membuka pertanyaan. Yenita Naila menanyakan buku latihan dan catatan dipisah Pak. Sebaiknya dipisah, mana buku catatan, mana buku tugas, seperti biasa. Dikumpulkan hari apa Pak? Dikumpulkan hari ini, batasannya adalah jam 6 sore. Tapi nggak usah nunggu jam 6 sore, segera saja kerjakan ya. Pagi ini masih jam IPA. Setelah ini kalian kerjakan percobaannya, lalu kalian kirim berupa foto laporannya.
Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Batas pengumpulan kapan? Claudio Yayang Galih Pangestu sudah saya jelaskan. Batasnya adalah maksimal hari ini jam 18 atau jam 6 sore. Hari ini jam 6 sore batasnya. Tapi nggak usah menunggu waktu. Windy Dwi Febrianti, bahan diskusi itu maksudnya apa Pak? Kamu bisa lihat di sini Windy, dan saya ulang kalau gitu. Sepertinya masih bingung ya. Fokus kalian ada di mana? Fokus kalian ada di sini. Saya tunjukkan tempatnya ya. Sebentar, baru proses. Di blognya Pak Agus tadi itu ada bahan diskusi ya. Bahan diskusi itu adalah apa yang harus didiskusikan atau apa yang harus dijawab oleh kalian. Nah, ini ya, jadi muncul di blog kelas Pak Agus, di sana sudah saya tuliskan percobaan muatan listrik mulai dari alat dan bahan, langkah kerja, bahan diskusi sampai nanti kesimpulan. Oke, Windy yang tadi bertanya boleh menyalakan mikrofon coba Windy. Assalamualaikum Windy, monggo nyalakan mikrofonnya. Waalaikumsalam. Oke. Layarnya sudah muncul Win yang Pak Agus tayangkan tentang percobaan. Ya sudah Pak. Oke, ini suaramu kok rindih ya? Apa? Oke, cek son. Oke, ini ya. Jadi bahan percobaan ini ada di link yang Pak Agus berikan di Google Classroom ya. Di Google Classroom Pak Agus sudah memberikan link ke blog yang namanya kelas Pak Agus begitu. Di link tersebut kalian nanti akan mendapati materi. Ya, ada teks, ada gambar di sana. Di akhir materi ada percobaan yang harus kalian lakukan. Boleh sambil membuka Google Classroom-nya kalau belum menemukan ya, sambil buka Google Meet sambil mengakses Google Classroom bisa kan? Seperti itu, monggo diakses. Ya, monggo diakses, dilihat. Oke, yang tadi ditanyakan Windy adalah bahan diskusi itu maksudnya bagaimana Pak? Nah, di percobaan ini ada alat dan bahan, ada langkah kerja. Setelah melakukan percobaan, kalian kan diminta untuk mengamati apa yang terjadi. Begitu ya. Nah, setelah menemukan apa yang terjadi, nah kalian harus mendiskusikan ini. Ya, boleh diskusi, kalian bolehlah nanti ketua kelas membuat kelompok-kelompok kecil untuk diskusi, boleh. Ataupun berdua juga boleh, berpasang-pasangan saja ya, ditentukan, monggo. Nah, apa yang terjadi pada potongan kertas tersebut nanti kalian diskusikan. Kalian berdasarkan pengamatan, kalian laporkan di sini apa yang terjadi sampai dengan penarikan kesimpulannya. Gitu ya. Windy yang tadi bertanya mungkin sudah cukup jelas? Sudah Pak. Oke. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman yang lain. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi. Sambil saya pantau di menu chatting. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Yang mau bertanya silakan tuliskan di menu chatting atau boleh menyalakan mikrofon. Satu-satu tapi bergantian. Monggo kalau ada yang tanya, 9A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini kelasnya banyak, ini ada 8 kelas. Ada yang mau bertanya, boleh nyalakan mikrofon, monggo. Daripada nanti bingung, ya, mumpung masih ada Pak Agus, silakan yang mau bertanya. Oke anak-anak, sambil bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Boleh sambil kalian lihat di Google Classroom. Yang dimaksudkan Pak Agus tadi yang mana toh? Kalian bisa lihat di Google Classroom begitu. Ya. Di sana sudah saya berikan materi dan penugasan. Ya, salah satu masukan rekan-rekan kemarin kan begitu Pak, tahu-tahu kok penugasan. Maka hari ini Pak Agus berinisiatif mengadakan meeting. Saya jelaskan dulu, baru kemudian kalian nanti mempelajari materi yang sudah saya sajikan. Setelah itu kalian bisa mengerjakan penugasan yang sudah Pak Agus berikan. Itu anak-anak sekalian, sehingga silakan
Apa yang sudah Pak Agus sajikan nanti dipelajari dan tugasnya dikerjakan. Nah, sebelum kita akhiri, saya lupa. Mau tanya, Pak. Oke, silakan Mas. Dengan siapa ini? Soalnya yang diskusi. Jurus itu, Pak. Kelas 9H. 9H. Oke, Pi Mas, apa yang ditanyakan? Diskusinya soalnya ditulis betul, Pak. Oh, tidak perlu Mas. Oh, yang bahan diskusi soal dan jawaban begitu, betul. Ini Mas Aji, makasih mengingatkan. Di bahan diskusi nanti kalian soalnya dulu, baru bawahnya jawaban, gitu ya, Mas Aji dan teman-teman lain ya. Oke, Pak. Paham, siap. Seperti di LKS itu loh Mas. Kayak di LKS itu ada pertanyaan, ada jawabannya gitu. Nah, oke, di menu chatting, anak-anak sekalian, di menu chatting saya sudah bagikan daftar hadir. Halo semua, di menu chatting, semua lihat menu chatting sekarang. Sudah ada daftar hadir. Silakan kalian mengisi daftar hadir dengan klik linknya. Tolong nggak usah nulis dulu di menu chatting, tapi langsung ngisi daftar hadir dulu ya. Saya ulang, di menu chatting sudah ada daftar hadir. Silakan diisi dulu daftar hadirnya dengan cara linknya diklik, lalu nanti kalian isikan nama, ya, kelas dan nomor absennya. Silakan sambil kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan ke Pak Agus kalau masih ada pertanyaan. Boten, Pak. Oh, boten. Oke. Yang lain mungkin silakan. Pak. Oke, silakan. Dengan siapa ini? Belva, Pak. Kelas 9H. Oh, silakan, Mbak. Yang buat kelompok diskusi itu minimal tuh orangnya berapa, maksimal berapa, Pak? Kita sepakati 2 orang saja ya. Silakan berpasangan 2 orang. Boleh pilih sendiri saja, bebas. Atau saya kembalikan ke ketua kelas. Monggo setelah ini nanti ketua kelas yang mengatur. Gitu saja ya. Saya kembalikan ke ketua kelas diatur. Gitu. Iya, Pak, makasih. Oke, makasih sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Moreno, Pak, untuk penggusukan penggaris ke rambut berapa lama? Oke, pertanyaan yang bagus karena tadi tidak disebutkan berapa lama gosoknya gitu ya. Secara prinsip sampai dengan gejala kelistrikannya nanti muncul gitu ya. Kalian coba-coba sendiri ya, Moreno, bagus pertanyaannya. Kalau sebentar kayak apa, kalau lama gosoknya kayak apa, silakan dicoba-coba lagi. Oke. Daftar hadir saya bagikan ulang di menu chatting. Silakan kalian isi dulu ya. Silakan kalian isi dulu daftar hadirnya. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Kita masih jam IPA, waktunya cukup lama. Oke. Jadi saya ulang kalau masih ada yang bingung ya, kalian nanti setelah ini kalau ingin segera melaksanakan tugas dari Pak Agus, kalian langsung membuka membuka Google Classroom. Di sana sudah ada materi, sudah ada penugasan gitu ya. Sudah ada materi, sudah ada penugasan. Kalian nanti fokus yang pertama ke materinya. Jadi kalau membuka Google Classroom itu kalian langsung menuju menu yang tengah ini, yang tugas kelas. Di HP kalian kan ada 3 menu ya di bagian bawah itu. Ada stream atau forum, kemudian ada classwork atau tugas kelas, dan ada member atau anggota. Nah, kalian fokusnya ke menu yang ada di tengah saja kalau membuka Google Classroom, yaitu menu tugas kelas. Nah, di menu tugas kelas ini ya, kalian nanti akan dapati materi dan penugasan begitu.
Nah, di bagian materi bisa kalian baca yang tadi Pak Agus jelaskan, sudah ada di sini, sudah ada link juga, link yang saya presentasikan di awal maupun link blognya, begitu ya. Selain itu kalian juga bisa menuju penugasan. Nah, penugasan nanti kalian kerjakan di sini ya, di bagian penugasan ada percobaan muatan listrik di sini gitu ya. Kalian kerjakan berdasarkan perintahnya. Jangan lupa untuk mempelajari dulu perintahnya di sini. Apa tuh yang diminta dari tugas ini? Jangan buru-buru mengerjakan. Kalian perhatikan dulu apa yang diminta dari tugas itu. Dan apa yang dinilai. Ini sangat penting buat kalian. Tugasnya apa, Pak Agus menilainya bagaimana. Itu kalian harus paham itu. Sebelum kemudian nanti kalian tiba-tiba mengerjakan. Gitu ya. Jadi diupayakan kalian nanti memahami dulu perintahnya seperti apa, baru kemudian tugasnya dikerjakan. Sambil saya sarankan ya, kalau mengikuti meeting begini, begitu kamera nyala, pastikan kalian sudah posisi siap ya. Yang biasanya berjilbab juga dipakai dulu jilbabnya, jangan buru-buru langsung gabung, lupa jilbabnya belum dipakai gitu, karena nanti akan dilihat banyak teman. Gitu anak-anak sekalian, saya ulang, kalian nanti masuk ke Google Classroom, di bagian tengah, menu tengah ada classwork atau tugas kelas. Kalian pilih materinya dulu, dibaca dulu apa yang sudah Pak Agus sampaikan. Kalau sudah menuju ke penugasan, di penugasan ini Pak Agus tuliskan ada penugasan percobaan muatan listrik. Nah, tugas kalian nanti adalah melakukan percobaan dan membuat laporan. Melakukan percobaan dan menuliskan laporannya, begitu. Nah, laporan ditulis di mana? Laporan ditulis di buku catatan, kemudian dikirim dalam bentuk foto. Cara mengirim fotonya kalian sudah terbiasa sejak kelas 8. Nanti bisa saling diskusi. Tugas ini dibatasi waktunya, di sini nampak di layar kalian. Batas pengumpulannya adalah jam 18 hari ini. Jam 18 atau jam berapa? Jam 18? Jam 6 sore nanti. Begitu anak-anak sekalian. Sambil mungkin kalau masih ada pertanyaan saya pantau ya. Kertasnya dipotong kecil-kecil. Iya, kertasnya ini ada pertanyaan Aldila Silivian. Kertasnya dipotong kecil-kecil, betul ya. Daftar hadir, makasih sudah dibantu share ulang. Silakan yang belum mengisi daftar hadir diisi dulu. Ya, diisi dulu daftar hadirnya ya. Ini nanti menjadi penilaian Bapak Guru terkait dengan kedisiplinan kalian. Cara pengiriman foto, ya betul, Yusuf Nur Hidayat. Cara pengirimannya dengan difoto. Kalian sudah terbiasa mengirimkan tugas dengan memfoto tugasnya ya. Pastikan fotonya jelas ya, tegak lurus sama bukunya. Monggo kalau masih ada pertanyaan, waktu saya kembalikan lagi kepada kalian. Silakan. Ngobrol juga boleh, bertanya juga boleh. Karena saya baru mengajar kelas ini ya, di kelas 8 saya tidak mengajar. Ini baru 151 yang bergabung, harusnya 200 berapa itu. Monggo nanti diingatkan teman-teman yang hari ini belum bergabung ya, bahwa ada tugas. Ya. Tolong nanti diingatkan kelas masing-masing bahwa ada penugasan, sehingga pastikan teman-teman sudah melakukan percobaan dan mengumpulkan. Ya. Ini malah ada pertanyaan lagi, kameranya blur ya. Silakan diakali bagaimana caranya ya untuk mengirim tugasnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, boleh lewat chatting, boleh menghidupkan mikrofon. Oke. Sambil menunggu, jika ada pertanyaan, setelah ini pastikan Google Classroom kalian pakainya akun sekolah ya. Google Classroom pakai akun dari sekolah, bukan Gmail-nya pribadi. Nanti silakan masuk ke aplikasi Google Classroom setelah selesai ini, dicek lagi akunnya harus pakai akun sekolah ya, jangan pakai Gmail. Gitu. Mohon nanti bisa dibantu teman-teman yang kesulitan. Mungkin itu anak-anak sekalian
monggo yang belum mengisi daftar hadir diisi dulu. Saya ingatkan sekali lagi, yang belum mengisi daftar hadir diisi dulu. Jangan buru-buru nanti kemudian meninggalkan classroom ini, meninggalkan meeting ini, ternyata belum mengisi daftar hadir. Saat ini sudah bergabung 152. Ini teman-teman yang sudah ada di sini. Monggo yang belum mengisi daftar hadir silahkan diisi dulu. Linknya ada di menu chatting. Linknya ada di menu chatting. Jangan dikirim di grup WA ya, karena ini khusus yang hadir hari ini. Sekali lagi untuk daftar hadir tolong tidak dikirim ke WA, karena ini hanya khusus untuk yang hadir di meeting. Silakan yang ada yang menghidupkan mikrofon. Rahmat Hidayat, ada yang mau ditanyakan? Oh, kepencet mungkin. Oke, masihkah ada pertanyaan anak-anak sekalian? Silakan. Sambil saya ingatkan lagi, daftar hadir ada di menu chatting bagi yang belum ngisi. Bagi yang belum ngisi, daftar hadir ada di menu chatting, silakan diisi dulu sebelum nanti diakhiri. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini, semangatnya, belajarnya luar biasa. Sekali lagi saya tunggu untuk tugasnya hari ini, segera dikerjakan saja kalau bisa pagi ini. Ya, batas waktunya adalah hari ini jam 6 sore atau jam 16. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Pak Agus akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nyalakan mikrofonnya, saling menyapa. Ramai banget. Baik, ya boleh meninggalkan meeting, Tombol telepon warna merah. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Apa itu? Salam. Salam.